Apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu proporsional tertutup atau terbuka? Nah, kembali katakan saya tadi, Hakim Agung Amerika Serikat John Marshall, hukum dikatakan inkonstitusional bukan karena melanggar konstitusi, tapi doktrin apa yang dibuat hakim ketika menafsirkan konstitusi. Dugaan kebocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memutuskan sistem pemilu membuat jagat politik di Indonesia riuh dan bergemuruh. Sudah bersama Bapak Dr. Iskandar Muda, SHMH, sebagai akademisi tata hukum negara. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah diberikan kesempatan untuk MIHKS Unggul untuk berbagi dan untuk belajar bersama. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang putusan MK yang lagi fenomena terjadi saat ini? Waduh, ini pertanyaan bagus ini ya. Khususnya para pembelajar ilmu hukum ya. Banyak para mahasiswa saya di berbagai daerah ya. Begitu pula saya sering mengajar di berbagai PKPA ya. Oke. Sebetulnya sebelum saya jawab tuh ada terminologi hukum ya yang pantas untuk kalimat jawaban pembuka dalam topik ini ya. Ada yang dikatakan ya terminologi facta sant potentiora verbis ya. Okay. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Apakah yang terjadi di medsos yang rame-rame ini fakta atau kata-kata? Nah, setidaknya untuk menjawab ini ada berbagai pihak yang memberikan jawaban. Ya, ada yang mengatakan akan ya diputus menjadi proporsional tertutup. Okay. Ya, yang tadi terbuka tertutup itu akan ya. Sementara ada pula yang mengatakan ini terjadi pembocoran rahasia negara. Nah, apakah rahasia negara ini ditafsirkan memang sudah ada putusannya atau hanya sekedar diskusi? Ya, kita tidak tahu. Yang tahu ya yang melemparkan jawaban seperti itu. Ada pula dari lembaga yang resmi mengatakan jangankan diputus, para pihak saja belum memberikan kesimpulan. Belum adanya rapat pemusyawaratan hakim, belum ada pengucapan putusan terbuka untuk umum, yang akhirnya bisa pula para masyarakat seluruhnya mendownload itu di putusan di website Mahkamah Konstitusi. Sekarang belum ada, yang ada kata-kata. Ya. Artinya ya, saya pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi di berbagai daerah, begitu pula di pelatihan pendidikan khusus profesi advokat, saya selalu mengatakan, ketika terjadi adanya fenomena hukum, itu baca semua. Baca jangan yang pro saja, tapi dan pro dan kontra. Lebih baik bingung dalam keadaan mengetahui berbagai pendapat, berbagai argumentasi, berbagai teori. Daripada bingung dalam keadaan hanya memahami satu pendapat. Itu berbahaya. Nah, makanya khusus masyarakat ya, seperti ada cerita kemarin dulu seorang nenek-nenek maling kelapa sawit dituntut pidana. Banyak di medsos di kalangan banyak mengatakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Tapi buktinya itu kan baru berproses. Akhirnya kan putusan pengadilan ya di Sumatera Utara bebas juga. Artinya ini berproses ya, kita negara konstitusional dijamin ya. Itu belum fakta, baru kata-kata. Nah, bagaimanakah kita menanggapi ini? Kita ikuti saja, ya. Karena setiap orang dijamin dalam konstitusi untuk bebas mengeluarkan pendapat, ya. Itu dijamin. Jadi ya selagi memang toh katanya di medsos kita sudah lihat para pihak juga mengatakan ini bukan membocorkan, akan diputus. Akan itu bisa iya, bisa tidak. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan ini bahaya membocorkan putusan negara ya. Ya, katanya ada bahasa intelijen apa tuh A1 atau apa saja. Jadi seolah-olah apakah memang ada tuh putusan, sementara lembaga resmi mengatakan itu ya saya katakan tadi. Rapat persyaratan hakimnya sebelum diucapkan terbuka untuk umum itu belum. Nah, jadi memang itu yang harus dipahami ya. Jadi terkait adanya dinamika fenomena putusan Mahkamah Konstitusi.
apakah ini tertutup, apakah terbuka? Ya. Kalau kita lihat histori berdasarkan putusan MK tahun 2008, dalam pertimbangan hukum ya dikatakan belum amar putusan, belum secara tegas. Memang idealnya sistem pemilihan umum legislatif itu idealnya terbuka. Iya. Yang akhirnya dirubahlah undang-undang menjadi terbuka. Nah, itu terjadi sebetulnya kalau saya boleh katakan ya, tulisan saya yang terakhir ya di bulan Maret ini, terkadang lembaga pembentuk undang-undang ya, Presiden dan DPR itu mengikuti apa nasihat putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi saya beranggapan pesan hukum putusan Mahkamah Konstitusi itu ada dua jenis. Yang pertama nasihat, yang kedua perintah. Kalau nasihat itu ada dalam pertimbangan hukum. Okay. Nah, dulu tahun 2008 putusan MK tahun 2008 itu MK memberikan nasihat yang akhirnya ditindaklanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang, bukan dalam amar putusan. Nah, jadi memang kita harus bijak ya, karena putusan MK ini ada doktrin John Marshall mengatakan, Hakim Agung Amerika Serikat, hukum dikatakan inkonstitusional bukan karena melanggar konstitusi, tapi bagaimana hakim membuat doktrin ketika menafsirkan konstitusi. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24C tidak disebutkan secara jelas bahwa MK berwenang menguji Perpu. Akhirnya berdasarkan putusannya MK dirinya menyatakan berwenang menguji Perpu. Artinya hakim MK pun bisa menafsirkan konstitusi. Jadi memang kembali ke tadi, banyak dinamikanya. Begitu pula temuan disertasi saya ya terkait pemilu juga, pemilihan kepala daerah itu awal mulanya bukan kewenangan MK. Dalam amar putusannya MK memberikan nasihat. Pemilihan kepala daerah itu termasuk rezim pemilu. Berubahlah undang-undang, masuk rezim pemilu yang akhirnya menjadi kewenangan MK. Terjadi fenomena, kejadian hukum kisruh ya, lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi akhirnya terjadi kekisruhan ya dengan para pihak, yang akhirnya MK menyatakan bahwa kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu. Artinya MK tidak berwenang, amar putusannya. Nah, jeniusnya MK setelah amar putusan dikatakan selagi belum ada badan peradilan khusus yang menangani perkara tersebut, MK berwenang. Oke. Akhirnya undang-undang berubah menjadi kewenangan masih ditangani MK. Diuji ya baru-baru ini. Akhirnya MK mengatakan bahwa kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah masuk ranahnya kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi hukum itu selalu berganti seiring perkembangan zaman, mengikuti ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah MK memutusnya proporsional terbuka tertutup? Simpel saja jawab ya. Ya, bisa ya, bisa tidak. Contohnya apa? Sengketa pemilihan kepala daerah kemarin. Okay. Ya. Bisa berubah. Nah, dengan adanya kalau kita bicara ilmu komunikasi ada yang disebut teori informatif ya. Jadi begitu banyak informasi dalam media sosial dan ini berjalan efektif ya, dan berjalan efektif akhirnya media nasional gayung bersambut ya, saling berjalan ya, yang akhirnya mengerucut dilaporkan pihak berwajib. Nah, dan yang mengatakan adanya akan diputus pun dia sudah memberikan bukti ya, mengklarifikasi ya. Okay. Ya, bahkan para pihak yang tadinya saling berseberangan pendapat sudah berkomunikasi ya. Jadi kalau menurut saya kita menafsirkan ini jangan kegaduhan bikin rame ya. Yeah. Kita negara hukum ya. Saya justru seneng. Saya selalu katakan mahasiswa saya di mana saja, saya mengajar mata kuliah hukum acara MK, hukum konstitusi di berbagai kampus. Jangan baca setengah-setengah, sampai fakta. Ya? Fakta lebih kuat dari kata-kata. Iya. Fakta nanti bagaimana keputusan pihak kepolisian, fakta bagaimana nanti MK memutus. Ketika sudah diucapkan terbuka umum, itulah final dan mengikat. Nah, ini sekarang ya tapi ada bagusnya juga. Jadi para masyarakat belajar ya. Semua teori hukum tuh ada ya.
Yang satu mengatakan akan, yang satu mengatakan kebocoran, ya, yang satu mengatakan pihak belum diputus kok, kesimpulan saja belum. Nah, kan kita sudah punya titik terang. Oh, itu baru kata-kata, belum fakta hukum, belum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pandangan Bapak tentang dugaan kebocoran informasi MK nih, yang terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup? Ya, kembali ke tadi ya, proporsional terbuka atau proporsional tertutup, dugaan kebocoran. Iya. Ya. Nah, ini kan tadi dikatakan ya, dugaan kebocoran yang pihak menyampaikan dugaan kebocoran itu akan. Ya. Dulu ada fenomena kemarin yang di TikTok ya, mohon koreksi kalau saya salah, mohon maaf ya. Lampung provinsi atau ini bla bla bla. Iya, mengkritik pemerintahannya. Akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib. Iya. Ya, pengacaranya. Ya, akhirnya mendapat dukungan medsos. Selesai sudah dihentikan. Rupanya sang pelaku yang menyebarkan itu di TikTok, dia sesuai dengan bidang ilmunya. Iya. Bidang ilmunya kalau tidak salah terkait digital. Dan setelah TikTok rame ya, mungkin karena dia bahagia ya, karena TikToknya rame kan akhirnya ada balasan juga dari TikTok ya. Itu saya sudah tahu, saya sudah hati-hati menggunakan kata-kata tersebut. Terkecuali provinsi Lampung bla bla bla. Ini provinsi Lampung atau ini bla bla bla. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda ya, akhirnya dihentikan. Dan ada sisi positifnya, selalu saya katakan kepada mahasiswa saya berwayang, ada sisi positifnya. Faktanya, ya, Presiden Jokowi datang ke Lampung. Iya. Karena Lampung bukan hanya jalan provinsi Kota Madi, ada jalan nasional di situ. Ya, artinya adanya isu-isu hukum ini tidak selalu dikatakan jelek, tapi sebagai pembangunan ilmu hukum, pembangunan pembelajaran terhadap mahasiswa dan masyarakat awam. Ya, kalau menurut saya kita tanggapi bijak saja, sah-sah saja. Apalagi ini saya tidak mau bicara ke politik ya, karena memang saya tidak ke situ. Saya asli akademisi, asli pembelajar, dan saya pegang teguh itu. Anggap saja kita pegang ini belajar. Cuma jangan dipahami secara setengah-setengah. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Untuk dugaan kebocoran dari salah satu seseorang yang membocorkan di medsos, kira-kira ada sanksinya nggak sih Pak untuk orang seperti ini? Karena kan itu masih belum ada kesimpulan dari putusannya kan, gitu. Kalau memang dia nyata-nyata membocorkan ya, terlepas dari putusan MK ini dugaan kebocoran, memang itu rahasia negara dibocorkan tuh sudah ada jelasnya ya, baik dalam Undang-Undang ITE, KUHP ya. Cuma kan kembali ke tadi ya, si Bima ahli digital, sosial media, dia mempertahankan pendapat. Dan Bapak Ibu semua mahasiswa saya di berbagai daerah harus pahami, yang berkomunikasi terkait dugaan bocoran putusan MK ini orang hebat semua. Ya, semuanya pakar konstitusi, semuanya satu lagi mantan ketua hakim MK, yang satu lagi juru bicara MK, itu orang hebat. Ya. Perdebatan konstitusi itu biasanya ketika pengujian di MK itu ya, beda-beda tipis, ya, beda-beda tipis. Ya. Sekarang yang lagi rame, ya, saya agak belokkan ke perkara yang lagi rame, ya. Tapi sebetulnya ini tidak beda. Dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan poligami harus izin istri. Iya. Harus izin istri. Saya sudah beberapa tahun yang lalu saya kepada mahasiswa saya di berbagai daerah di peserta PKPA, saya tanya sama para peserta. Sekarang timbul pertanyaan, apakah poligami ketika dilakukan izin istri? Apakah poligami referensi istri? Potensi konflik yang mana? Yang izin. Izin kan? Iya. Nah, itu refleks. Ibu yang menjawab, ya. Peserta saya juga begitu. Artinya apa? Referensi istri, artinya istri sudah paham ini. Mungkin saja ibadahnya bagus, orangnya baik, dan tidak akan mengganggu rumah tangga secara utuhnya. Dan
akhirnya ternyata diskusi yang saya lakukan itu terjadi sekarang. Bapak Ibu para mahasiswa pun berada sekarang terjadi. Inara Rusli mengatakan, boleh Virgon poligami, tapi saya yang carikan. Timbul pertanyaan, dulu undang-undang poligami yang menguji laki. Apakah ke depan nanti undang-undang terkait pernikahan poligami perempuan yang mengatakan, menguji? Bisa saja. Nah, bagaimana putusannya? Ya itu terserah hakim, doktrin apa yang digunakan. Berarti kalau kayak gitu menurut referensi istri ya Pak ya? Iya, referensi kan itu fakta. Walaupun faktanya omongan Inara Rusli di medsos kan ada kan kemarin itu ya. Saya ngomong juga di Palangkaraya. Oh rupanya sekarang saya lihat, oh iya boleh Virgon itu poligami, tapi saya yang cariin. Saya tidak mau dong. Saya diduakan tapi istrinya hanya seperti yang mungkin tidak baik kan? Iya. Nah kan sementara undang-undang mengatakan harus izin istri. Beda, izin istri dan referensi istri beda. Iya. Kalau izin istri identik suami yang bawa. Tapi kalau referensi istri yang bawa. Okay. Nah, jadi Mbak sebagai wanita, menurut Mbak pandangan bagus izin istri atau referensi istri? Atau izin istri dan garing atau referensi istri? Izin sih Pak kayaknya deh. Izin istri atau referensi istri? Izin. Izin istri? Iya. Bukan referensi istri? Bukan. Jadi kalau kita menafsirkan konstitusi itu tidak terpacu dengan satu tafsir ya. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia yang negara konstitusional ya sudah jelas ya. Aturan mainnya ada ya. Tapi kembali ke tadi di pasal 28 setiap orang berhak mengungkapkan pendapat. Tapi di pasal berikutnya kan setiap hak asasi manusia ada pula pembatasannya. Okay. Nah, yang membatasi siapa? Ya para penegak hukum, ya para pembuat undang-undang. Ya, bagaimana itu ya? Sekarang lagi berproses dan sudah ada laporan ya dan pihak terlapor juga sudah mengklarifikasi dan siap ya kita ikutin. Kita bijaklah untuk menghadapi pemilu ini ya. Karena kita jangan sampai hancur ya. Negara kita ini semuanya ada, Mbak. Mau darat, laut ya, hasil semua ada. Ya, jadi kita berfokus ya, terkhusus untuk para mahasiswa ya. Jadi untuk menangkap informasi jangan sepotong setengah, tapi ikuti. Sekarang sudah ada laporan di kepolisian dan sidang di MK sedang berproses. Nah, ketika sudah diucapkan terbuka untuk umum jam sekian, hari ini, tanggal sekian, nah ya itu baru sah, baru faktanya. Oke. Gitu. Menurut pandangan Bapak soal MK terkait memutus sistem pemilu 2024 ini? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Nah, sebelum saya jawab itu, ya, saya sudah menemukan teori dalam disertasi saya. Ya, pendapat putusan Mahkamah Konstitusi itu ada 3. Ya. Pertimbangan hukum, ratio decidendi, concurring, dan dissenting. Nah, dengan adanya pihak yang mengatakan ya, akan diputus proporsional tertutup dengan rasio proporsional tertutup dengan rasio hakim 6.23 itu kurang tepat ya. Karena kalau 6.3 itu hanya rasio decidendi dan hanya dissenting opinion, padahal ada concurring opinion. Nah, concurring ini kan artinya setuju dengan amar putusan tapi pendapat berbeda ya. Jadi misalnya ada putusan MK dissenting opinionnya 3, concurringnya 1 ya, 4, 5 hakim setuju berarti 5.21.23 ya. Itu secara teori ya. Jadi saya menemukan dalam disertasi saya temuannya saya itu jadi untuk rasio hakim dalam memutus itu misalnya 6.21.22 ya. Ya, jadi tidak langsung 6.23 ya. Nah, contohnya concurring opinion ya, misalnya zamannya Prof Mahfud waktu pengujian bahwa MK berwenang menguji Perpu ya. Ya, Prof Mahfud mengatakan itu concurring dengan alasan berbeda. Ya, artinya
ada 3 klarifikasi ya. Nah, kembali ke tadi, apakah putusannya proporsional tertutup, terbuka? Ya bisa terbuka, bisa tertutup. Tergantung putusannya ya. Asas-asas hukum acara MK ya, independen dan parsial, bebas dan tidak terpengaruh tekanan apapun secara teori itu. Ya. Ya. Kalau saya mengatakan itu bahaya lagi saya nanti pembelajaran kepada mahasiswa saya nggak jelas ya. Bisa iya, bisa tidak. Jangankan masalah bisa iya, bisa tidak. Yang tadinya MK memberikan nasihat dalam pertimbangan hukumnya, rejim pilkada itu rejim pemilu. Akhirnya berubah undang-undang itu, ya, rejim pemilu, ya. Akhirnya ada kejadian hukum ya terkait oknum ketua MK dulu ya, diputus bukan kewenangan MK, ya. Ya, akhirnya undang-undang berubah ya, menjadi tetap kewenangan MK selagi belum ada peradilan khusus, nggak nongol-nongol. Sekarang MK berubah pendirian. Ya, bukan berubah, memang untuk mengantisipasi. Badan peradilan khususnya belum terbukti sampai sekarang. Jadi apalagi yang memberikan keterangan ahli di bidang, kan kalau kita baca ya di media massa itu 8 partai politik lebih memilih proporsional terbuka. Ya. Sementara hanya salah satu pihak pengujinya yang juga jajaran salah satu partai idealnya proporsional tertutup. Ya. Yang salah satu yang memberikan keterangan ahli ya, saya lihat di TikTok ya. Saya belum kesini, saya melebar kemana-mana. Pakar hukum tata negara juga. Ya. Jadi selama beliau mengatakan selama 4 periode pemilu ini itu proporsional terbuka banyak juga kekurangannya ya. Ya, jadi sebetulnya keren ini ya. Kalau kita mau lihat sebetulnya keren ya. Ya, saya bukan nama ya, dulu pernah kejadian tentang pemberhentian masa jabatan Jaksa Agung. Yang pada saat itu adalah Profesor Dr. Indrayana sebagai Wamenkumham. Yang pada saat itu adalah Prof. Mahfud Hakim Konstitusi. Yang pada saat itu juga yang menguji undang-undang kejaksaan tentang masa jabatan Jaksa Agung itu adalah Prof. siapa? Yusril. Prof. Yusril Izzamahendra. Nah, sekarang kejadian lagi nih ya. Ya, yang memberikan dugaan ya, bukan dugaan ya, yang memberikan ini kan Denny Indrayana ya, Prof. Denny Indrayana ya. Nah, akan diputus. Yang memberikan kebocoran itu sekarang Prof. Mahfud Menko Polhukam ya. Nah, sekarang Prof. Yusril yang memberikan keterangan terkait pengujian proporsional terbuka tertutup. Ini udah para ahli semua ya, Bapak Ibu ya. Ingat, artinya punya argumen konstitusional hebat ya. Jadi sebetulnya kita ambil hikmahnya. Belajar kita dari sini. Karena dimensi permasalahan negara ini lebih ribet dari ini. Ini sudah ribet. Nah, artinya kita harus belajar, kita jangan kisruh, ya, ikuti saja ya apa kata aturan negara ini ya. Berjalanlah sidang MK sebagai mestinya, berjalanlah penegak hukum Polri sebagai mestinya. Ada pihak yang mempunyai hak konstitusional, silakan mengungkapkan pendapat, tapi dijamin pula oleh Undang-Undang Dasar dikatakan hak asasi manusia ada pula pembatasannya. Jadi kita enjoy saja, ya, Sambil menunggu faktanya ya, ya, Pak, ya. Tunggu faktanya, fakta bagaimana Mabes Polri, fakta bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Karena ini kalau dalam teori komunikasi, teori informatif, ini berjalan. Para pihak melemparkan tanda kutip komunikasi lewat medsos. Jadi kan para masyarakat baik yang awam, baik pemerhati hukum, pembelajar hukum, kita belajar di sini. Ya, jadi kita tanggapi bijak saja karena memang justru saya katakan tadi ya, kalau perdebatan konstitusional itu ya, beda-beda tipis. Ya, tidak ada yang pro kontra Pancasila sebagai dasar negara, nggak ada. Ya.
pro kontra nikah poligami, izin istri itu ada. Ya. Nah, ini yang sungguh disayangkan ya. Sudah 2 tahun ini Mahkamah Konstitusi tidak menyelenggarakan lomba debat konstitusi. Ya. Lomba debat konstitusi itu diposisikan ada pro dan kontra. Tidak harus pro aja atau harus kontra aja. Ya. Biasanya kalau ada lomba debat konstitusi, ada fenomena seperti ini dijadikan topik. Ya, saya sebagai pengajar hukum tata negara, hukum acara mereka sungguh berharap sekali ya, bagaimana ini ada lomba debat konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Temanya ini, ya, artinya apa? Biar mahasiswa berbicara, ya. Bahkan ada salah satu hakim konstitusi mengatakan begini. Ketika melihat lomba debat konstitusi, hakim konstitusi pun belajar dari perdebatan-perdebatan yang disampaikan para peserta mahasiswa. Ya, karena saya dulu punya pengalaman menarik, satu-satunya dosen di Indonesia yang membimbing tim debat konstitusi di 3 perguruan tinggi negara, 3 perguruan tinggi berbeda, 3 provinsi. Provinsi Lampung, UIN Raden Intan, Provinsi Jawa Barat, Universitas Singapura Bangsa Kerawang, Provinsi Jakarta, Yarsi. Rupanya memang bagus itu ya. Kalau ada tema kebocoran pro kontra keberadaan kebocoran ini keren ya. Cuma ya mungkin dengan situasi pasca corona, kalau saya justru ini harus kita mencoba fenomena hukum ini, para penyelenggara giat-giatlah menjadikan lomba kompetisi ilmiah. Jadi untuk saling pembelajaran ya, pembelajaran artinya apa? Mahasiswa itu tersalurkan. Contoh, saya sebagai pengajar ya, suatu ketika ada mahasiswa saya tuh dia aktivis, ya. Hanya beberapa kali masuk kuliah UTS dan UAS. Sebelum UAS saya tanya, kamu kenapa? Saya sering aktivis Pak, saya suka demo. Ya nggak boleh gitulah, kamu kan harus ada toleransi juga. Oke gini, kamu besok di Fakultas Syariah UIN Raden Intan, waktu saya jadi dosen tidak tetap di UIN Raden Intan Lampung, besok ikut lomba debat konstitusi di Fakultas Syariah. Kamu menang atau kalah, kamu saya kasih nilai A. Janji, kalau tidak bohong, bakar motor butut saya. Bener Pak, salaman, kita salaman. Akhirnya dia ikut. Nggak menang, ya nggak apa-apa, memang tujuan saya nggak menang. Sekarang saya tanya, susah mana UAS sama debat? Wah, debat Pak, 7 hari 7 malam saya baca terus Pak. Malu saya Pak, ada Pak Dekan, ada dosen, ada cewek saya lagi Pak. Nah udah, ya lihat kamu pasti A. Artinya apa? Kita sebagai dosen juga melihat siapa adil itu kan tidak bisa dipukul rata. Tapi siapa dia? Memang benar aktivis ada bagusnya juga. Artinya jangan mentang-mentang dia aktivis, dia tidak hadir, kita kasih nilai jelek, kita kasih kesempatan, tantangan, rupanya dia jalankan. Wajar dong kita berikan dia nilai bagus ya. Artinya ya hanya kebocoran putusan MK ini kan sebetulnya dugaan kebocorannya ya fenomena menarik ya. Ya sebetulnya menarik ini ya. Dulu waktu saya katakan tadi, waktu uji materi undang-undang jabatan, masa jabatan Jaksa Agung ya, Wamenkumhamnya Prof Denny, Hakim MK-nya Prof Mahfud, Prof Yusrilnya yang menguji. Nah, sekarang dibalik. Menko Polhamnya Prof Mahfud, Prof Denny Indrayana sebagai warga negara, Prof Yusril yang memberikan keterangan ahli, ya. Kalau tidak salah, saya lihat TikTok baru semalam, ya. Jadi ini artinya kalau saya katakan apa ya, pendapat konstitusional jilid 2, jilid 2 ya. Dulu dengan posisi yang berbeda, sekarang posisi yang berbeda. Iya. Ini menarik, saya tangkap ya, bagus ya. Saya yakin putusan MK ini banyak yang dijadikan tesis ya atau skripsi. Jadi saya yakin biasanya begitu semakin fenomena putusan, semakin banyak pula orang mahasiswa yang menjadikan ini sebagai bahan penelitian ya. Saya katakan tadi ya, fakta lebih kuat dari kata-kata. Fakta belum ada. Keputusan dari pihak berwajib Polri tidak ada, belum ada. Masih hanya kata-kata ya. Masih kata-kata. Masih kata-kata. Putusan Mahkamah Konstitusi belum ada. Yang ada masih kata-kata, belum fakta. Oke. Gitu. Baik Bapak, kayaknya waktu kita sangat terbatas.
Kira-kira ada closing statement nggak nih Pak? Closing statement, oke ya. Terima kasih ya kepada pihak MHKS Unggul ya, Pak Kaprodi, Pak Sekprodi dan seluruh jajaran MHKS ini bagus ya, karena ya akan membuat pembelajaran baik masyarakat pembelajar hukum, masyarakat biasa ya, karena memang tugas kita ya, dan ini saya katakan sudah dalam Undang-Undang Dasar itu dikatakan setiap orang berhak menggunakan teknologi. Ini sudah terjadi di MHKS Unggul ya. Saya kasih A+, sudah menjalankan ya. Dalam Undang-Undang Dasar saya kurang ingat di ayat berapa, di pasal 28, setiap orang berhak menggunakan teknologi. Ini teknologi. Artinya MHKS sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang ya, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat ya. Pesan saya juga ya, khususnya kepada mahasiswa ya, pro kontra dalam dunia ilmu hukum itu hal biasa. Ketika terjadi pro kontra, bacalah semua arah, bacalah semua pendapat. Jangan ambil kesimpulan di awal, di tengah, tapi bagaimana nanti pihak kepolisian memutus, bagaimana apakah putusan Mahkamah Konstitusi sudah final dan mengikat, diucapkan terbuka umum. Bagaimana fakta yang terjadi? Fakta yang terjadi. Kembali ke tadi, fakta lebih kuat dari kata-kata. Nah, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu proporsional tertutup atau terbuka? Nah, kembali katakan saya tadi, Hakim Agung Amerika Serikat John Marshall, hukum dikatakan inkonstitusional bukan karena melanggar konstitusi, tapi doktrin apa yang dibuat hakim ketika menafsirkan konstitusi. Oke, terima kasih. Sehat, sukses, bahagia selalu untuk MHKS Unggul. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan untuk Micaster, jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Dadah!